Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu 18 Rajab 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di Masjid At-Tarbiyah Cilandak Barat dalam sebuah kajian rutin membaca matan Al-Masail Al-Jahiliyah, karakteristik kaum jahiliyah, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ini adalah pertemuan yang ke-16 di dalam pembacaan matan Al-Masail Al-Jahiliyah, karakteristik kaum jahiliyah. Dan pada pertemuan yang ke-16 ini kita memulai karakteristik yang baru, yaitu al-mas'alatul hadiyatu wal ishrun. Permasalahan yang ke-21. Penulis rahimahullahu taala mengatakan ta'abbuduhum bil mukai wat tasdiyah. Ibadah mereka dengan al-muka dan at-tasdiyah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kaum jahiliyah adalah beribadah dengan cara bersiul-siul. Al-muka di sini artinya adalah bersiul-siul. At-tasdiyah artinya adalah bertepuk tangan. Ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah ketika mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan kebiasaan ini diambilkan dari surat Al-Anfal ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana salatuhum 'indal bait
illa muka'aw wa tasdiyah. Dan tidaklah salat mereka mengelilingi Ka'bah kecuali dalam keadaan bersiul dan bertepuk tangan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ini adalah karakteristik kaum jahiliyah saat beribadah di seputar Ka'bah. Mereka bersiul-siul, dan siul-siulnya tidak seperti orang yang bersiul-siul yang kita ketahui, tetapi bersiulnya adalah dengan cara berteriak-teriak. Dengan cara berteriak-teriak dan menyebutkan tentang atau menyuarakan siul. Ya. Berteriak-teriak sambil menyuarakan siul. Kemudian juga ibadah mereka dengan bertepuk tangan. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, di dalam agama Islam bersiul atau bertepuk tangan dahulu, bertepuk tangan di dalam ibadah diperbolehkan untuk para wanita saat mereka melakukan sholat. Ketika imam melakukan kesalahan, maka apabila tidak ada makmum laki-laki yang membenarkan, maka makmum perempuan boleh membenarkan dengan cara bertepuk tangan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu lirrijal wat-tasfiqu lin-nisa." Apabila imam melakukan kesalahan saat sholat, maka para makmum lelaki berhak mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Kemudian apabila makmumnya perempuan dan tidak ada makmum laki-laki, maka para perempuan berhak untuk mengingatkan imam yang salah dengan tepuk tangan, yaitu dengan cara menepukkan tangannya. Ya, tidak bersuara, cuma menepukkan tangan. Begitu juga dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali ra'aitukum aktsartum at-tasfiq." Kenapa aku melihat kalian terlalu banyak melakukan tepuk tangan? Man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih. Barang siapa yang ingin memberitahukan imam di dalam salatnya tentang sesuatu, maka hendaknya ia bertasbih, mengucapkan subhanallah. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaih. Karena imam jika diucapkan subhanallah, maka dia akan menoleh ataupun dia akan menjadi terjaga. Wa innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan hanya untuk wanita. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa diperbolehkan bertepuk tangan di dalam beribadah untuk khusus perempuan saat memberitahukan imam yang salah. Dan sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum bertepuk tangan saat di luar sholat? Apa hukum bertepuk tangan saat di luar sholat? Maka jawabannya adalah hukum bertepuk tangan saat di luar sholat
aqallu ahwalihi al-karahah. Derajatnya yang paling rendah dari hukumnya adalah makruh. Derajatnya yang paling rendah dari hukumnya adalah makruh. Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan fatwa di dalam Majmu' Rasail beliau. Beliau mengatakan at-tasfiqu fil hafalat laisa min adatis salafis salih. Bertepuk tangan di dalam resepsi atau acara-acara bukan kebiasaan para salafus salih. Wa innama kanu idza a'jabahum syai'un sabbahu ahyanan aw kabbaru ahyanan. Tetapi mereka apabila ada sesuatu yang menakjubkan mereka, maka terkadang mereka mengucapkan subhanallah dan terkadang mereka mengucapkan Allahu akbar. Lakinnahum la yukabbiruna takbiran jama'iyyan. Akan tetapi mereka juga tidak mengucapkan takbir secara bersama-sama. Wala yusabbihuna tasbihan jama'iyyan. Dan tidak mengucapkan tasbih subhanallah secara bersama-sama. Bal kullu wahid yukabbiru li nafsihi atau yusabbihu li nafsihi biduni an yakuna hunaka raf'u saut. Tetapi setiap orang bertakbir untuk dirinya, bertakbir pada dirinya, kemudian dia bertasbih pada dirinya sendiri tanpa harus mengangkat suara bersama-sama. Ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim apabila melihat sesuatu yang menakjubkan, dia tidak perlu, tidak layak, la yambaghi, tidak patut untuk bertepuk tangan. Tetapi dia mengucapkan subhanallah ataupun Allahu akbar. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan dalil-dalil bahwa diperbolehkannya mengucapkan subhanallah saat mendapati sesuatu yang menakjubkan atau mengagetkan. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bercerita, Istaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun, lalu beliau bersabda, Subhanallah. Lihat ya. Subhanallah, sesuatu yang menakjubkan beliau dapatkan di dalam mimpinya. Subhanallah. Madza unzila al-lailah minal fitan. Alangkah dahsyatnya yang diturunkan pada malam ini dari fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah sesuatu yang genting, yang menyebabkan kekacauan, kehancuran, sehingga manusia menyimpang dari agama, bahkan sampai masuk kepada kesyirikan atau kekufuran. Itu namanya fitnah. Sesuatu yang genting, yang menyebabkan kekacauan, bahkan sampai kepada pembunuhan, yang menyebabkan sesuatu yang genting yang menyebabkan kekacauan, bahkan sampai kepada pembunuhan, dan juga menyebabkan kesyirikan dan kekufuran. Itu namanya fitnah. Makanya beliau mengatakan, madza unzila al-lailah minal fitan. Alangkah dahsyatnya yang diturunkan malam ini dari fitnah-fitnah. Wa madza futiha minal khazain. Alangkah dahsyatnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala harta-harta di dunia ini. Aiqidhu sawahibatil hujar farubba kasiyatin fid dunya ariyatin fil akhirah. Bangunkanlah wanita-wanita yang ada di dalam kamar. Berapa banyak wanita-wanita yang memperhatikan pakaiannya di dunia, tapi dia telanjang di akhirat. Ini menunjukkan bahwa bolehnya mengucapkan subhanallah untuk perkara yang menakjubkan. Dan perkara yang menakjubkan lebih condong kepadanya
adalah perkara yang menakjubkan, yang tidak dimuliakan. Artinya sesuatu yang sangat menakjubkan tapi tidak dimuliakan. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala. Sekarang saya sebutkan dalil bahwa apabila seorang mendapati sesuatu yang menakjubkan, maka dia disyariatkan untuk bertakbir. Dalilnya yaitu hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi inni arju an takunu rub'a ahli jannah." Demi jiwaku yang berada di tangannya. Ini sumpah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan biasanya sumpah diucapkan karena ingin menekankan pembicaraan setelahnya. Aku berharap, sungguh aku berharap kalian seluruhnya menjadi seperempat penghuni surga. Fakabbarna, kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka kami pun bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Faqala arju an takunu thulutha ahlil jannah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, aku berharap kalian menjadi sepertiga penghuni surga. Fakabbarna, maka kami pun bertakbir lagi. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, arju an takunu nisfa ahlil jannah. Aku berharap kalian menjadi setengah penghuni surga. Maka fakabbarna, kami pun bertakbir. Di hadis ini ada dua sisi. Kapan mengucapkan subhanallah dan kapan mengucapkan Allahu Akbar. Subhanallah diucapkan untuk sesuatu yang menakjubkan dan bukan sebuah kemuliaan. Bahkan condong kepada kerendahan. Condong kepada kerendahan. Sedangkan Allahu Akbar diucapkan untuk sesuatu yang menakjubkan tetapi menunjukkan kepada kemuliaan dan juga ketinggian derajat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat lagi hadis yang lain. Rasulullah SAW mengucapkan Allahu Akbar, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza Khaybar. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi Khaybar. Khaybar ini masih ada para ikhwah di sekitar 150 kilo dari kota Madinah. Dan Khaybar ini adalah dulunya pusat kekuatan kaum Yahudi di tanah Arab. Maka apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam berhasil untuk menaklukkan Khaybar, maka berarti Yahudi jatuh kedudukannya di tanah Arab. Dan itu yang terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengepung Khaybar, yang mana Khaybar mempunyai benteng-benteng yang sangat kokoh. Dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menang. Padamma dakhala al-qaryah, ketika beliau memasuki sebuah desa di Khaybar, maka beliau mengatakan Allahu Akbar, kharibat Khaybar, inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul munzirin. Allahu Akbar, Khaybar akan hancur. Kita kaum muslimin jika sudah singgah di sebuah perkampungan, maka itu adalah pagi terburuk untuk orang-orang yang tinggal di situ. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya diperbolehkan untuk mengucapkan Allahu Akbar apabila menunjukkan kepada takjub dan tidak perlu bertepuk tangan ataupun bersiul-siul. Para ikhwah, ada lagi perkataan yang sering ditanyakan. Bolehkah kita mengucapkan ya subhanallah? Ya subhanallah. Maka jawabannya adalah bahwa
tidak mengapa seseorang mengucapkan ya subhanallah, ada ya-nya di depannya. Ya, untuk sesuatu yang menakjubkan. Maka ini tidak mengapa. Karena ini sudah sering disebutkan oleh para salafus saleh dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan orang-orang para ulama setelah mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Abu Ya'la bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan surat balasan dari Heraklius dan di dalamnya disebutkan tad'uni ila jannatin ardhuha samawati wal ard fa aina an-nar idzan, yang artinya kata Heraklius membawalah suratnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamu mengajakku kepada surga yang seluas langit dan bumi, kalau begitu di mana neraka? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya subhanallah, idza jaa al-lail fa aina an-nahar. Maha suci Allah, kalau sudah datang malam, maka mana ada siang, padahal tempatnya sama. Idza jaa al-lail fa aina an-nahar. Jika sudah datang malam, maka mana ada siang. Ini jawaban dan sanggahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius yang membalas surat beliau mengajak masuk dalam agama Islam. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan untuk seseorang melakukan tasfir, yaitu bersiul, dan juga tasfiq, yaitu bertepuk tangan, terutama di dalam sholat atau dijadikan sebagai sebuah ibadah. Adapun kalau seandainya dia tidak dijadikan sebagai sebuah ibadah, maka hukumnya adalah la yambaghi, tidak patut seorang muslim bersiul dan tidak patut seorang muslim bertepuk tangan. Tetapi seorang muslim apabila mendapati sesuatu yang menakjubkan, maka dia bisa mengucapkan apa? Subhanallah atau Allahu Akbar. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Sahih Bukhari beliau mengatakan babu qauli subhanallah dan wa Allahu Akbar inda ta'ajjub. Bab ucapan subhanallah dan Allahu Akbar saat dalam keadaan takjub atau merasa takjub dengan sesuatu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita masuk kepada siul. Kalau tadi tepuk tangan, ya, jadi penjelasan sepanjang itu tadi tentang tepuk tangan. Sekarang siul, apa hukumnya di dalam agama Islam tentang bersiul? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang siul. Ada yang mengatakan terlarang dan diharamkan. Ini pendapat yang pertama. Terlarang dan diharamkan. Mereka berdalil bahwasanya itu adalah karakter kaum jahiliyah yang sudah dicela di dalam Al-Quran. Itu adalah perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang dicela di dalam Al-Quran. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Surat apa tadi? Al-Anfal ayat 35. Dan ini adalah fatwanya panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi. Mereka berfatwa as-safiru la yajuz wa yusamma fil lughati al-muka wa huwa min khisalil jahiliyah wa min masawi'il akhlaq. Artinya bersiul tidak boleh. Tidak boleh maksudnya haram. Dan disebutkan di dalam bahasa Arab al-muka. Dan dia kebiasaan kaum jahiliyah dan dia termasuk akhlak buruk. Dia termasuk akhlak buruk. Kemudian yang kedua yaitu makruh, pendapat yang kedua, makruh.
Dan ini adalah pendapatnya mazhab Hambali. Sisi kemakruhannya adalah dalil yang disebutkan tadi. Bahwa mereka berpendapat dalil surat Al-Anfal ayat 35 tidak sampai kepada haram. Tetapi makruh. Lihat, dalilnya sama tetapi intisari pengambilan hukum sebagian ulama berbeda-beda. Dan itu biasa di dalam ilmu fikih. Itu biasa di dalam ilmu fikih. Karena belum tegasnya dalil tersebut. Allah cuma mencela perbuatan kaum jahiliyah yang mereka kalau lagi tawaf di Baitullah, mereka dalam keadaan bersiul dan bertepuk tangan. Celaan ini apakah derajatnya haram atau makruh? Terjadilah khilaf di antara para ulama. Sering dalam masalah fikih seperti itu. Ya. Tapi dalam masalah akidah tidak akan pernah Anda dapati seperti itu. Karena akidahnya seorang muslim senantiasa dibangun di atas dalil yang sangat kokoh. Naam. Para ikhwah, Imam Ibnu Muflih di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah mengatakan, qala Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulama dari mazhab Hambali, mengatakan yukrahu safiru wat tasfiq, dimakruhkan bersiul dan bertepuk tangan. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, pendapat yang ketiga, boleh. Subhanallah. Haram makruh langsung ke boleh. Ya, haram makruh langsung ke boleh. Maka ulama yang berpendapat bolehnya bersiul. Jangan-jangan banyak yang bersiul setelah ini nih. Ya, banyaknya yang bersiul, mereka berdalil bahwa tidak ada dalil tegas yang menunjukkan haramnya atau makruhnya perbuatan tersebut. Wal aslu fil adat al ibahah. Dan asal hukum adat kebiasaan manusia mubah. Kata mereka, asal hukum kebiasaan adat manusia adalah mubah. Ini para ikhwah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa berkata, "Kanal musyrikuna yajtami'una fil Masjidil Haram yusaffiqun wa yusawwitun, yattakhiduna dzalika ibadatan wa salatan, fadhammahumullahu ala dzalik wa ja'ala dzalika minal batil alladzi nuhiya anhu." Adalah orang-orang musyrik, mereka berkumpul di Masjidil Haram, mereka bersiul-siul. Ya, siul-siulnya itu yang dimaksud gini, gitu kayak orang apa sih ya, India, bukan ya, apa, Abori, yang seperti itulah ya, ya seperti itu maksudnya, bukan siul-siul yang apa, yang biasa, bukan, tetapi siul yang seperti itu. Kemudian bertepuk tangan. Mereka berkumpul di sana menjadikan itu sebagai ibadah dan tata cara sholat mereka. Maka Allah celak mereka atas perbuatan tersebut dan Allah jadikan hal tersebut dari kebatilan yang terlarang. Ya, dari kebatilan yang terlarang. Jadi terlarangnya perbuatan tersebut kalau dilakukan dalam keadaan sedang sholat ibadah. Adapun kalau seandainya dia tidak di dalam keadaan ibadah, maka kita memerlukan dalil untuk mengharamkannya. Menurut pendapat yang ketiga ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam, saya pribadi lebih condong kepada pendapat dia adalah makruh karena tidak ada manfaatnya seorang muslim bersiul. Tidak ada manfaatnya seorang muslim untuk bersiul. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjut. Permasalahan al-mas'alatu tsaniyatu wal 'ishrun. Permasalahan yang ke-22. Innahum ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iba. Mereka menjadikan agama-agama mereka lahwan,
yaitu hal yang melalaikan. La'iban, hal yang main-main. Al-Syekh Al-Allama Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah mengatakan Allahu kullu batilin yulhi anil haq. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu. Kebiasaan kaum jahiliyah menjadikan agama, amal ibadah itu main-main. Satu. Dan yang kedua yaitu melalaikan dari kebenaran. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Melalaikan dari kebenaran dan main-main. Kata Syekh Al-Allama Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, Allahu kullu batin yulhi anil haq. Mereka orang-orang jahiliyah menjadikan agama mereka, amalan mereka, ibadah mereka kepada Allah adalah lahun. Lahun itu segala sesuatu yang melalaikan dari kebenaran. Yang melalaikan dari kebenaran. Contoh musik. Dalam surat Luqman ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas man yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah." Di antara manusia ada yang membeli lahwal hadits. Kata Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud sampai bersumpah 3 kali. Walladzi la ilaha illa ghairuh innahu lahuwal ghina. Demi jiwaku yang berada di tangannya, demi demi Tuhan yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Lahul hadith, perkataan sia-sia yang dimaksud adalah ghina, nyanyian. Nah, ibadah kaum jahiliyah senantiasa ibadahnya melalaikan. Seperti misalkan kaum Nasrani, ibadah mereka nyanyi-nyanyi. Ya, semakin bagus nyanyiannya, semakin berpahala. Nyanyi-nyanyi ibadah mereka. Dan di zaman sekarang sangat ironis, sebagian kaum muslimin ya, mereka bersolawat sambil nyanyi-nyanyi. Ini hati-hati pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah penyimpangan dalam ibadah dan ini karakteristik kaum jahiliyah. Beribadah tetapi ibadahnya lahu, melalaikan dari kebenaran. Jadi nyanyiannya yang dijadikan sebagai sebuah ibadah. Orang lezat dengan nyanyian tersebut. Bukan lezat dengan zikirnya, dengan salawatnya, dengan la ilaha illallahnya. Tetapi lezatnya dengan nyanyiannya. Nah ini. La'iban diddul jidd. Wahuwa ma la fa'idata fi. Kebiasaan kaum jahiliyah, ibadah mereka adalah lahu, yaitu melalaikan dari kebenaran. Yang kedua, la'iban, main-main. Tidak sungguh-sungguh. Artinya apa? Mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itulah ibadah kaum jahiliyah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Syekh Al-Allama Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan akan poin ini, yaitu di zaman sekarang, kata beliau, termasuk di dalamnya adalah nasyid-nasyid yang kemudian dilabeli dengan nasyid islami. Dilabeli dengan nasyid islami. Dan dianggap sebagai sarana untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keliru. Ini namanya menjadikan ibadah sebagai main-main. Ini tidak diperbolehkan.
Pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin berbicara tentang nasyid. Tidak ada di dalam agama Islam disebut sebagai nasyid Islami. Ini semua nanti dijadikan, disandarkan kepada Islami. Film Islami. Suruh kaum muslimin nonton bioskop. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kemudian juga macam-macam Islami. Sinetron Islami, film Islami, musik Islami, nyanyian Islami. Maka tidak ada di dalam agama Islam nasyid Islami, nyanyian Islami. Yang ada adalah nasyid-nasyid yang membakar semangat saat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diperbolehkan dengan catatan. Lihat, boleh bernasyid dengan berbagai macam syarat. Satu, tidak dijadikan sebagai sebuah sarana untuk beribadah. Tidak boleh seseorang bernasyid dan menganggapnya itu sebagai ibadah. Dua, tidak diperbolehkan mengalahkan dan menyibukkan dari berzikir dan membaca Al-Quran. Tidak diperbolehkan. Seseorang bernasyid kemudian bacaan Al-Qur'annya dan juga zikirnya dikalahkan dengan nasyid tersebut. Lebih hafal nasyid dibandingkan Al-Qur'an dan membaca zikir-zikir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, diharamkan jika dibarengi dengan musik jenis apapun, baik melalui alat musik atau melalui mulut yang disebut di zaman sekarang dengan beatbox. Haram. Ya. Kenapa? Karena semua alat musik haram, baik yang suara tersebut berasal dari alat musiknya ataupun suara tersebut berasal dari mulut manusia yang memainkan musiknya. Haram. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari secara muallaq dan muallaq itu artinya tanpa sanad dan disambung oleh beliau dalam riwayat yang lain sanadnya tersambung. Nabi Muhammad SAW bersabda, la ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan datang orang-orang dari umatku yang menghalalkan al-hira, perzinahan, al-harir, sutra bagi laki-laki, al-khamra, minuman keras, dan al-ma'azif, alat-alat musik. Dan jangan tertipu dengan syubhat yang disampaikan oleh sebagian orang bahwasanya alat musik, gitar dan semisalnya itu bagaikan pisau. Baiknya jika digunakan baik, buruknya jika digunakan untuk keburukan. Maka kita katakan tidak sama. Contoh tisu ini. Dia tidak ada hukum padanya. Kecuali jika dia digunakan untuk menyumpal mulut orang. Maka dia menjadi alat untuk membunuh. Tetapi pada hukumnya dia kertas biasa. Itulah yang dimaksud oleh orang tersebut. Tetapi alat-alat musik pada zatnya dia diharamkan. Paham nggak maksud saya? Ya, bisa membedakan sekarang contohnya. Ini kertas, ini tisu, dia tidak ada hukum padanya. Kecuali digunakan untuk sesuatu. Jika digunakan untuk yang halal dia halal. Jika digunakan untuk yang haram dia haram. Begitu juga pisau. Sebagaimana yang dicontohkan. Adapun alat musik tidak. Dia pada zatnya haram. Paham enggak? Cuma pintar retorika jadi orang angguk-angguk.
La haula wala quwwata illa billah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat dari nasyid adalah isi nasyid tersebut tidak mengajak kepada perkataan kotor dan kasar. Tidak menyebutkan kepada perkataan kotor dan kasar. Kotor maksudnya adalah perkataan yang berkaitan dengan syahwat haram, tentang bentuk tubuh perempuan, tentang kemaluan, tentang cinta, tentang hubungan badan, tentang macam-macam. Atau kasar yaitu umpatan, celaan, cacian, makian. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu yang berkaitan dengan karakteristik yang ke-22. Bahwa kebiasaan kaum jahiliyah menjadikan amal ibadah mereka adalah lahwan. Lahwan artinya yaitu yang melalaikan dari kebenaran. Berarti aturan zikir membuat seseorang hatinya khusyuk. Membuat selawat, membuat seseorang hatinya tentram, adem. Ini tidak. Bawa-bawa bendera kayak main-main. Zikir jingkrak-jingkrak. Salawat sambil nyanyi. Atau nada nyanyian dijadikan salawat. Salawat hetayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, pas azan kita lanjutkan setelah salat Isya dengan pertanyaan-pertanyaan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas karakter yang ke-22, yaitu kebiasaan kaum jahiliyah menjadikan ibadah mereka sebagai senda gurau dan main-main. Dan ini disebutkan oleh Allah, ini yang merupakan tambahan sebelum pertanyaan, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 70. Kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 51. Jadi apa yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah ta'ala, bahwa kebiasaan kaum jahiliyah adalah menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau berdasarkan dalil dari Al-Quran. Allah berfirman, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Surat Al-An'am ayat 70. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 51, alladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya. Oh, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir. Karena di ayat yang ke-50 Allah mengatakan innallaha harrahumahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Siapa orang-orang kafir yang dimaksud? Dilihat di ayat yang ke-51-nya. Yang menjadikan
agama sebagai main-main dan senda gurau. Saya sudah sebutkan apa yang dimaksud dengan main-main, maksudnya apa yang dimaksud dengan lahwan, maksudnya adalah beramal ibadah dengan melalaikan kebenaran. Beramal ibadah dengan melalaikan kebenaran. Kemudian main-main maksudnya mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya dalam amal ibadah mereka. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang apa maksud dari menjadikan agama sebagai lahwan, yaitu hal yang melalaikan dari kebenaran, dan laiban yang main-main. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya mereka itu, ini tafsiran pertama, menjadikan ibadah lahwan, melalaikan dan main-main. Apa maksudnya? Mereka menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olok. Menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan. Ini tafsiran yang pertama. Dan ini sama dengan kebiasaan kaum jahiliyah. Menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan untuk olok-olokan. Jadi kalau mendengar ayat Allah, mereka hinakan. Kalau mendengar ayat Allah, mereka olok-olok. Ini yang dimaksud dengan menjadikan ibadah atau agama mereka sebagai hal yang melalaikan dan main-main. Tafsiran yang kedua, yaitu bahwasanya mereka beribadah semau mereka. Nah, itu dia. Beribadah sekehendak mereka. Mau ibadahnya pakai gitar, mau sholawatannya pakai nyanyian-nyanyian, musik-musik, terserah ibadah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Itu tafsiran yang kedua. Yang dimaksud menjadikan agama mereka sebagai bahan lalaian dan juga main-main. Tafsiran yang ketiga, bahwa mereka kapan ingin beribadah, mereka lakukan. Kapan mereka malas beribadah, mereka tidak ibadah. Itu yang dimaksud dengan menjadikan agama sebagai hal yang melalaikan dan main-main. Kapan ingin sholat, sholat. Kapan ingin tidak sholat, tidak sholat. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. 3 tafsiran menjadikan agama atau amal ibadah sebagai hal yang melalaikan dan main-main. Tafsiran yang pertama tadi apa? Mereka menjadikan agama sebagai bahan olok-olok. Melihat, mendengar hadis dijadikan olok-olok. Ya. Seperti misalkan hadis tentang merapatkan saf. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u furujatin li syaitan. Jangan tinggalkan untuk syaitan. Kosong tersebut. Ada yang mengolok-olok. Lebih baik sholat bersama setan daripada setelah sholat nyolong sendal. Ini para ikhwah. Aneh cara berpikirnya. Menjadikan agama, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul sebagai olok-olok. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Sebagai olok-olokan. Yang kedua, maksud menjadikan agama sebagai hal melalaikan dan main-main, yaitu mereka beribadah sekehendak mereka, semau mereka. Jika anggap zikir ini pas di hati mereka, mereka berzikir dengan cara seperti itu. Jika mereka anggap bersalawat dengan nyanyi-nyanyi dan musik-musik pas bagi mereka, mereka bersalawat dengan cara seperti semau mereka. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga,
yaitu mereka beribadah jika mereka kehendaki dan mereka tidak beribadah kalau mereka tidak kehendaki. Itu yang dimaksud menjadikan agama sebagai hal yang melalaikan dan main-main. 3 tafsiran itu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Cukup kiranya saya ingin masuk kepada permasalahan yang ke-23, tetapi sangat panjang dan ini juga sangat menarik di zaman sekarang, yaitu terutama orang-orang yang tertipu dengan kilaunya dunia. Ya, termasuk daripada kebiasaan kaum jahiliyah adalah igtiraruhum bid-dunya, tertipunya mereka dengan dunia. Dianggap siapa yang paling banyak hartanya, dia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan jelaskan lebih dalam. Kita masuk kepada pertanyaan. Bismillah. Apakah memanggil seseorang yang jauh jaraknya dengan bersiul atau tepuk tangan juga tidak diperbolehkan? Manggil bersiul. Syut, gitu ya. Maka jawabannya ya sama. Hukumnya kita ambil contoh. Kita lebih condong kepada pendapat ulama tidak dilayakkan seorang muslim melakukannya. Ya. Dan mengurangi maruah. Mengurangi wibawa. Coba kalau anak manggil orang, kurang maruah. Ya, tidak layak seorang muslim melakukannya. Bagaimana dengan ringtone HP dan nada-nada sejenisnya? Apakah termasuk haram? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ringtone HP ada yang musik dan nyanyian, maka dia diharamkan. Dan ada yang sekedar bunyi, maka dia tidak diharamkan. Bunyi. Ya. Beda dengan nyanyian ataupun musik. Dia tidak diharamkan karena sekedar bunyi, bukan menjadi sebagai alat musik yang kemudian keluar darinya sebuah musik. Ya, ini tidak diharamkan. Dan para ikhwah, pertanyaan semisal seperti ini, jadi gini, sikap seorang muslim ketika mendapati sebuah hukum, dia hanya bisa mengucapkan sami'na wa ta'na. Saya patuh dan mendengar. Selesai. Jangan mencari-cari agar kita terpojokkan dengan hukum Allah. Paham gak maksud saya? Begitu cara berfikirnya seorang muslim. Jadi seakan-akan kalau Allah mengharamkan musik, hidup susah. Nah, ini salah cara berfikirnya. Paham ya? Ternyata pun yang dia anggap musik itu bukan musik. Nah, Allahu a'lam. Adakah hikmah mengucapkan takbir ketika safar di jalan menanjak dan bertasbih ketika safar di jalan menurun? Maka Allahu a'lam, ini juga salah satu yang perlu didudukan. Ada ibadah-ibadah yang prosesnya murni ta'abbudi. Prosesnya murni penghambaan diri kepada Allah. Kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya. Tahu hikmahnya, alhamdulillah. Kita tidak tahu hikmahnya, juga tetap kita lakukan sebagai syariat Allah. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Jangan kita beribadah kepada Allah, kalau tidak tahu hikmahnya jadi malas ibadah. Tidak. Tetapi mengetahui hikmah dari sebuah ibadah itu hanya menguatkan kita untuk lebih mantap dan lebih semangat beribadah. Tetapi dasar pokok kita beribadah karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ini, sama seperti juga tawaf 7 putaran. Kenapa harus 7? Ada apa dengan angka-angka 7 dalam agama Islam? Kita tahu hikmahnya, tidak tahu hikmahnya, maka dia proses ta'abbudi, benar-benar penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama dengan pokok pertanyaan ini. Kalau kita naik ke atas, kita ucapkan Allahu Akbar,
Kalau kita turun ke bawah kita ucapkan subhanallah. Maka ini lebih condong kepada proses ta'abbudi. Dibandingkan kita mencari-cari hikmah yang terkadang berlebih-lebihan di dalamnya. Boleh seseorang beribadah dengan mengetahui hikmahnya. Tapi hikmah yang paling utama disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah SAW. Seperti sholat. Hikmah sholat menghapuskan dosa. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'." Apa pendapat kalian? Kalau seandainya salah seorang dari kalian di depan pintunya ada sungai, dia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, apakah tersisa kotoran di tubuhnya? Maka para sahabat menjawab, tidak tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, "Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya." Yang demikian itu seperti sholat 5 waktu yang dengannya terhapus dosa-dosa. Itu hikmah sholat 5 waktu. Antara zuhur dengan asar menghapuskan, sholat asar menghapuskan dosa antara zuhur dan asar. Sholat maghrib menghapuskan dosa antara asar dan maghrib. Sholat isya menghapuskan dosa antara isya, maghrib dan isya. Sholat subuh menghapuskan antara dosa antara isya dan subuh. Itu hikmah. Maka saya lebih condong kepada pendapat bahwasanya kita naik mengucapkan Allahu Akbar, turun mengucapkan Subhanallah, itu lebih cocoknya ta'abbudi, murni penghambaan diri. Allah memang menginginkan Anda seperti itu. Adapun hikmah yang disebutkan oleh para ulama, silahkan diambil kalau seandainya dia dianggap cocok, tapi belum ada dalil. Hikmahnya diantaranya, kalau tinggi maka kita karena ke tempat yang tinggi dan Allah maha tinggi, maka kita ucapkan Allahu Akbar agar tidak ada kesombongan di dalam diri. Kalau merendah maka kita mengucapkan Subhanallah agar kita tidak merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci meskipun kita menuju kepada tempat yang rendah. Tapi itu hikmah yang difikirkan oleh manusia, belum ada dalil. Wallahu a'lam. Bagaimana menumbuhkan rasa takut kepada Allah di saat sedang sendiri? Mohon nasihatnya untuk seseorang yang sedang turun imannya. Jazakallahu khairan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, saya malam yang lalu di Banjarmasin, saya ditanya juga dengan pertanyaan yang semisal. Ustadz, saya sudah 2 tahun ngaji, tetapi sering tidak sholat berjamaah. Sering mencet perempuan, sering vape, ya, merokok, dan saya anggap itu semua dosa kecil asalkan saya tidak melakukan syirik dan zina. Maka manusia-manusia sejenis ini, saya bisa menasihati, saya katakan, tanamkan rasa takut kepada Allah dengan cara menumbuhkan kuasa Allah, perkasa Allah. Allah maha perkasa, Allah maha kuat, Allah maha kuasa. Tanamkan di dalam diri rasa takut kepada Allah dengan cara meyakini bahwa siksa Allah pedih. Tanamkan di dalam diri bahwa neraka kita tidak kuat untuk menanggungnya. Kullama nadijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulit ini hangus dibakar neraka, diganti dengan kulit yang lain agar merasakan siksa. Tanamkan itu dalam diri. Kemudian agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, pelajari nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Anda ngaji tauhid, bukan berarti kemudian meremehkan maksiat. Tetapi orang yang bertauhid semakin dia takut kepada maksiat. Makanya para ulama mengatakan al-ma'siyah baridul kufur. Maksiat itu konduktornya kekufuran. Karena saat orang bermaksiat, terutama saat sendirian, dia seakan-akan mengindahkan Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, mengacuhkan Allah Maha mengetahui. Dianggap Allah buta, dianggap Allah tidak melihat. Lancangnya orang ini, tanamkan itu di dalam diri. Tanamkan di dalam diri rasa takut kepada Allah dengan cara menanamkan khawatir mati di atas maksiat. Dan saya pesan pada ikhwah, beberapa hari ini saya berpikir, sebagian kita bisa berpura-pura. Perempuan bisa berpura-pura di zaman begitu canggih. Bisa berpura-pura dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Yang laki-laki terlihat seperti perempuan, persis. Kalau Anda tidak lihat kemaluannya, mungkin Anda akan mengira dia perempuan. Bisa berpura-pura. Ustadz bisa berpura-pura sebagai ahli ibadah. Anda bisa berpura-pura sebagai ahli ibadah. Menjaga mata, menjaga telinga saat duduk bersama di masjid. Bisa berpura-pura. Satu hal yang kita tidak bisa berpura-pura. Sakaratul maut dan kematian. Tidak akan pernah bisa berpura-pura. Makanya Allah berfirman, waja'at sakratul mauti bil haq. Dan datang rasa sekarat saat kematian dengan kebenaran. Itu tidak bisa berpura-pura. Rasa sakitnya tidak bisa berpura-pura. Jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan kedua tangan beliau di dalam air, di dalam bejana. Kemudian beliau usap wajah beliau. Kemudian beliau mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sekarat. Dan yang kedua, yang tidak bisa berpura-pura, kematian. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah datang batas waktunya, tidak akan pernah terlalu cepat, tidak akan pernah terlalu lambat. Alangkah buruknya seorang ustadz yang dikenal sebagai ahli ceramah mati dalam keadaan maksiat, nonton porno. Kecil. Maka tanamkan itu para ikhwah. Tanamkan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, tanamkan rasa takut kepada Allah. Takut siksanya, takut murkanya, takut nerakanya. Wallahi para ikhwah, semua kenikmatan di dunia yang pernah kita lihat dan kita rasakan, kalau seandainya sekilas saja kita diperlihatkan neraka, akan kita hilang semua nikmat dunia yang pernah kita rasakan dan pernah kita lihat tersebut. Tempat siksa paling mengerikan yang tidak pernah bisa dibayangkan. Ada perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang, kan sebagian orang ketika bertanya seperti ini, saya sudah ngaji tauhid, saya sudah kenal dakwah, saya kenal manhaj salaf, saya dekat dengan ustaz, saya panitia kajian, saya imam masjid. Mana imamnya? Ya, sebagian orang seperti itu para ikhwah. Coba perhatikan baik-baik perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, terkadang dosa kecil, saya bahasa Arabnya agak lupa tapi indah sekali bahasa Arabnya. Dosa kecil dianggap besar oleh Allah dikarenakan qillatul haya wa adamil mubalat. Saya ingat sekarang. Innas saghirata, sesungguhnya dosa kecil,
bisa menjadi dosa besar. Bisa babi qillatil haya wa adabil mubalah. Was'ur bil izam. Dosa kecil dianggap besar oleh Allah gara-gara rasa kurang malu terhadap Allah. Acuh tak acuh dengan dosa tersebut. Tidak merasa besar dengan dosa tersebut. Karena dia memaksiati zat yang paling agung Allah Subhanahu wa taala. Fayulhiquha bil kabirah. Maka ini dimasukkan ke dalam dosa besar. Sebaliknya, wa innal kabirata, dosa besar yang dikerjakan oleh manusia, ma'a syiddatil haya, yang dibarengi dengan rasa malu, wal khauf, rasa takut kepada Allah, wasyu'ur bil izam, rasa besar dosa tersebut, qad yulhiquha bis saghirah, Allah akan anggap dia dosa kecil. Kenapa? Wa hadza marji'uhu ila ma yaqumu bihil qalbu, kata Imam Al-Qayyim. Ini semua lari kepada apa yang dimasukkan, tertanam di dalam hati. Maka saya nasihatkan, itu tadi nasihat saya. Yang merasa sedang turun imannya, bersandar dengan ngaji kitab tauhid, ngaji sudah kenal dakwah, maka ingat, jangan pernah bermaksiat kepada zat yang maha perkasa, yang maha pedih, sadis siksanya. Dan jangan pernah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama salaf mengatakan, la taj'alillah ahwanan nadhirina ilaih. Jangan jadikan Allah zat yang paling hina melihatmu. Kalau dilihat oleh manusia megang handphone seakan-akan luar biasa. Yang dilihat cuma kajian ceramah. Ketika bersendirian di hadapan handphonenya, maka semua ditonton. Sudah masuk kamar, lepas peci, lepas baju jubah, lepas jenggot. Ini pada ikhwah. Nah, betulkah menggantungkan rajah di atas pintu dosanya lebih besar dari berzina? Iya betul. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Siapa yang menggantung jimat, maka sungguh dia telah syirik. Dosa syirik lebih besar daripada dosa zina. Dosa zina dosa besar, tetapi lebih besar dosa syirik. Karena kenapa? Karena orang yang menggantungkan jimat dan syiriknya syirik asghar. Jika dia masih menganggap Allah yang maha penjaga, pengatur, berkuasa, tapi bisa berubah menjadi akbar jika dia menganggap jimat itulah yang berkuasa mencipta, pengatur. Nah ini, itu pun lari kepada amalan hati, apa yang dia inginkan dari hal tersebut. Dan dosa syirik lebih besar dibandingkan dosa besar lainnya. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling terbesar? Itu hiperbola memang katanya. Dosa paling terbesar. Hiperbola dia kata-katanya. Tetapi boleh kadang-kadang dipakai. Dosa paling besar adalah al-isyraku billah. Wa uququl walidain. Mensyirikkan Allah, durhaka kepada orang tua. Wallahu a'lam. Sahihkah hadis yang mengatakan jika malaikat tidak jadi mencabut nyawa seseorang jika mendapati seseorang sedang sholat atau sedang duduk di majelis ilmu? Saya tidak tahu hadisnya. Yang jelas ada ayat Al-Quran yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Dan juga ada ayat Al-Quran yang berbunyi, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika telah datang batas waktu mereka, tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Mau di majelis ilmu, mau sedang sholat. Ada sebagian keyakinan kaum tasawuf dulu saya masih di sana. Ada keyakinan menunggu seorang guru. Jadi kalau ada orang sakit, kayaknya susah banget matinya. Ini kok ente gak mati-mati, udah capek begini. Kenapa gak mati-mati? Ternyata
disangka orang menunggu gurunya. Dan fi'lan itu pernah terjadi di hadapan saya. Ini orang udah capek banget, letih banget dia. Dokter sudah angkat tangan. Maka ada orang yang bilang, ada yang ditunggu tuh. Ternyata datanglah gurunya. Sekedar meletakkan tangan di sini, baca sedikit, langsung mati. Maka para ikhwah, jangan tertipu muslihat dengan para dajjalun, kadzabun. Tukang dusta. Itu memang pas saat begini mati. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Memang takdirnya begitu. Bukan karena gurunya yang bisa kemudian mempunyai hak rububiyah seperti Allah Jalla fi'ula. Ini tidak benar. Bagaimana cara mendakwahkan tauhid di sebuah desa yang mayoritas muslim namun masih ada acara kesyirikan? Maka jawabannya, kenalkan dengan pelan-pelan makna la ilaha illallah. Kenalkan maknanya, kenalkan syarat-syaratnya, kenalkan konsekuensi-konsekuensinya, kenalkan pembatal-pembatalnya. Kenalkan pelan-pelan sambil jangan lupa berdoa sebagaimana doa Rasulullah SAW. Arjullah an yukhrija min aslabin man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Aku berharap kepada Allah agar keluar dari keturunan mereka orang yang menyembah Allah semata, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita ini Pak, berdakwah ngajak manusia dan kita semua kita ajak untuk jalan tauhid, menjauhi kesyirikan, jalan sunnah, menjauhi perbuatan bid'ah. Itu kita tidak berharap nilainya langsung terjadi. Seperti seseorang membalik telapak tangan dengan mudahnya, tidak. Mungkin bisa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Lihat Rasulullah SAW, itu kan doa beliau ucapkan untuk penduduk Taif. Maka ternyata nanti penduduk Taif menjadi orang-orang beriman. Setelah beliau perang Hunain, kemudian setelah itu beliau mengepung Taif selama sebulan. Itu pun belum berhasil, subhanallah, tahun ke-9 Hijriah. Tapi setelah itu mereka masuk Islam. Dan Rasulullah SAW mengatakan, asyaddu ummati ala dajjal banu tamim. Umatku yang paling kuat melawan dajjal banu tamim, kaum Taif. Jadi jangan berharap nilai segera terjadi, tidak pada ikhwah. Dakwah perlu perjuangan. Allahu a'lam. Bagaimana menumbuhkan sikap berani untuk menegakkan tauhid seperti hadis di atas. Mana atasnya? Enggak ada. Seperti kasus di atas, maksudnya gimana? Siapa yang nanya? Di masjid kompleks saya tinggal akan disegelakan kajian dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj, dan pihak DKM akan menyediakan stand bazar untuk jualan gratis. Bagaimana hukumnya berjualan di bazar tersebut? Maka asal hukumnya dia halal. Cuma jika dilakukan akan menjadi penguat untuk perbuatan bid'ah, maka jauhi. Ya, asal hukumnya berjualan dimanapun boleh. Tapi jika dilakukan menjadi penguat, menjadi pembanyak perbuatan tersebut dianggap boleh, maka lebih baik dijauhi. Dan rezeki Allah, saya sering mengatakan urusan rezeki ada 2 konsepnya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oleh karenanya yang patut dilakukan oleh manusia cuma 2. Berusahalah yang halal dan puaslah dengan apa yang didapat. Itu saja rezeki. Nah, saya Badrun mau tanya, Yahudi agama atau bukan? Maka jawabannya iya, mereka beragama Yahudi.
Lalu Nasrani juga agama atau bukan? Iya, agama Nasrani. And then apa setelahnya? Lalu setelahnya apa? Ente kalau tahu agama Yahudi, agama Nasrani, Yahudi agama atau bukan, maksudnya apa gitu. Mana Badrun? Oh, Badrun. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Apa hukumnya pelaku usaha rumah makan yang mendaftar di dalam GoFood? Kalau saya condong ambil pendapat GoFood itu riba. Apakah saya sebagai driver ojol tidak boleh ambil order menjalankan orderan GoFood? Maka jawabannya para ikhwah, saya sering mengatakan yang seperti ini tanya kepada ahlinya. Ya, Ustadz Irwandi, Ustadz Muhammad Arifin Badri, Ustadz Dr. Syekh Abu Abdul Muhsin Firanda Dirja Hafizahullah Ta'ala. Tanyalah ke mereka. Mereka ahli-ahlinya. Dengan adanya corona COVID-19, pemerintah menghimbau menjauhi atau mengurangi ke tempat keramaian. Bagaimana jika itu mengikuti kajian atau sholat berjamaah? Bagaimana umat muslim mensikapinya? Bagus ini pertanyaannya. Perhatikan baik-baik. Ada 3 fatwa yang keluar dari panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah di Kerajaan Arab Saudi yang baru keluar. Yang pertama adalah bagi yang sudah terinfeksi dan dinyatakan positif mengidap penyakit COVID-19, maka haram baginya untuk mengikuti sholat berjamaah dan Jumat. Hal ini berdasarkan hadis Rasul, la yuridu musihun alal marid. Tidak boleh didatangkan orang yang sehat kepada orang yang sakit. Maka haram untuk menghadiri Jumat dan jamaah apabila sudah terbukti positif terinfeksi COVID-19. Paham ini? Satu. Yang kedua, wajib hukumnya bagi yang sudah terinfeksi dan terbukti terkena penyakit COVID-19 untuk diisolasi. Wajib dia taat, tidak boleh dia kabur. Saya tadi baca di media sosial, ada yang kabur. La haula wala quwata illa billah. Ya. Kabur. Maka jawabannya adalah para ikhwah, la dharar wa la dhirar. Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan orang lain, enggak boleh. Yang ketiga, fatwanya adalah bahwa apabila dikhawatirkan di daerah tersebut terjadi penyebaran virus yang menyebabkan COVID-19, dikhawatirkan, maka boleh dia untuk tidak sholat berjamaah dan sholat Jumat. Tetapi kan pemerintah tidak mengkhawatirkan itu dan masih membolehkan untuk sholat Jumat, kemudian menghadiri kajian. Ada fatwa menarik dari Syekh Abdul Muhsin Al-Muhaddith, Baqiyatus Salaf, sisa ulama para salaf. Beliau mengatakan, hadirilah sholat Jumat. Semoga dengan menghadirinya sholat Jumat, doa-doa Anda terkabul, wabaknya diangkat oleh Allah SWT. Subhanallah. Apalagi doa-doa saat sholat Jumat, di hari Jumat. Ya, mudah-mudahan kabul. Kemudian ada juga berkaitan dengan corona, MUI mengeluarkan fatwa untuk anjuran agar kaum muslimin melakukan kunut nazilah. Dan ini adalah mazhab Syafi'i. Dan kita di negara yang bermazhab Syafi'i. Dan mazhab Hambali, di antaranya Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, di zaman Rasulullah SAW banyak penyakit mewabah. Dan belum ada satupun hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan kunut nazilah. Tetapi wallahu a'lam,
saya lebih condong kepada apa yang dikatakan oleh MUI, maka tidak mengapa untuk imam sesekali berkunut nazilah di satu hari, misalkan imam satu hari dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, berkunut nazilah kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Kenapa? Karena asal hukum berkunut nazilah bukan karena dia pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW atau tidak, tetapi ilatnya adalah karena keperluan yang mendesak. Itu Allahu a'lam. Nah, bila ayah atau ibu mertua kita minta uang untuk mengadakan tahlilan kematian pasangannya, ayah atau ibu mertua kita meninggal, apa yang harus kami lakukan sebagai anak atau menantu dan membantu terlaksananya tahlilan tersebut? Apa hukumnya buat kami yang sudah paham kondisi orang tua, keluarga sedang repot acara tahlilan, kok enggak dibantuin? Maka jawabannya para ikhwah, hukum dasarnya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka hukum tahlilan belum ada dasar dari Al-Qur'an dan hadis. Wallahi para ikhwah, kalau ada dari Al-Qur'an dan hadis, kita melakukannya. Apa sih susahnya? Kita lakukan. Tapi ini kan berhadapan dengan sebuah ayat nantinya dalam Al-Quran. Madza ajabtumul mursalin. Apa yang kalian sambut dari dakwahnya para rasul. Itu yang akan ditanyakan ke kita. Kita tidak akan ditanyakan kebiasaan orang banyak. Tapi kita akan ditanyakan apa yang kamu ikuti dari dakwahnya para rasul. Ya, belum ada dalil para ikhwah. Belum ada dalil. Pengkhususan 3 hari, 7 hari, 15 hari, 40 hari, sekian hari. Tidak ada dalil. Kalau ada dalil kita kerjakan. Karena tidak ada susah. Karena itu kan amal soleh. Tetapi karena belum ada contohnya maka kita. Dan bahkan mazhab Imam Syafi'i mengatakan itu termasuk niyahah. Termasuk daripada meratapi terlalu berlebihan. Maka tidak boleh melakukannya. Dan juga ikut andil dalamnya. Cuma seseorang dia menafkahi ayahnya, ibunya, ataupun mertuanya. Maka kalau Anda ingin agar terlepas dari problem dianggap tidak membantu, maka silahkan Anda untuk menafkahi. Niati untuk menafkahi, bukan karena acara tersebut. Allahu a'lam. Apakah batasan-batasan perbedaan pendapat yang masih dapat pahala benar-benar pahala benar 2 pahala, salah 1 pahala jika melihat kasus musik meskipun juga ulama haram, meskipun ijma' ulama haram, tapi masih ada yang membolehkan. Apakah yang berpendapat musik boleh dapat pahala 1? Ini bagus nih. Ini jeli. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis berbunyi, "Idza ijtahadal hakim falahu fa asaba falahu ajran. Wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Jika seorang ahli ijtihad, ulama, ahli ijtihad, lalu dia berusaha mencari dalil, lalu benar usahanya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia dapat 2 pahala. Pahala usahanya dan pahala kebenarannya. Jika dia salah dia dapat 1 pahala. Taib. Yang bisa melakukan ini siapa? Ahli ijtihad. Paham? Ahli ijtihad. Anggap ulama yang membolehkan adanya musik yang halal, maka mereka mendapatkan hadis ini. Ente siapa? Paham? Begitu cara menjawabnya. Itu 1. Kamu bukan ahli ijtihad yang dapat pahala sini. 1. Yang kedua,
Kamu dituntut untuk mengikuti pendapat yang benar, bukan pendapat ulama yang keliru dalam ijtihadnya. Paham? Begitu cara menjawabnya. Ya. Jadi dia ini kalau dalam peperangan sudah kalah telak. Tapi masih ngeyel. Paling enggak dapat 1 deh, Ustaz. Saya heran benar-benar orang beberapa pendakwah yang ngaku wajib bermadhab. Giliran musik hilang madhabnya. Berarti bukan bermadhab yang diinginkan, wajib mengikuti hawa nafsunya. Itu yang diinginkan. Ini para ikhwan. Persatuan adalah perintah dan perbedaan adalah fitrah. Apakah kalimat ini benar atau syubhat? Apa maksudnya dulu ini? Dan kita tidak lana ta'abbad bihi. Kita tidak, perkataan yang tidak tahu apakah dia Al-Quran atau hadis. Lalu ente permasalahkan. Malana syughul. Enggak ada kesibukan kita ngurus perkataan seperti ini. Ya. Yang jelas di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Artinya berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Itu satu. Yang kedua, warisan para salafus saleh al-khilafu syarr. Perbedaan pendapat, perbedaan itu adalah buruk. Bukan fitrah, buruk. Lalu, tetapi kembali ke permasalahan tadi. Ini perkataan siapa kemudian kita jadikan sebagai bahan diskusi? Mahal amat. Ya, perkataan siapa sih sampai kita jadikan sebagai bahan diskusi? Mohon nasihatnya kepada saudari kita yang foto-foto pada saat kajian berlangsung. Yang difoto siapa? Ya, maka jawabannya pada ikhwah, saya nasihatkan agar untuk perempuan tidak perlu untuk berfoto-foto, ya, karena menjaga privasi perempuan yang lain yang ikut hadir kajian, ya, yang ikut hadir kajian. Nggak tahu kalau yang dipoto ustadznya, saya nggak tahu ya. Allahu a'lam. Hukum memakai minyak wangi yang terkandung alkohol haram apa tidak? Begini para ikhwan, dudukan dulu permasalahannya. Ini alkohol, saya terangkan dari awal dulu ya. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Dan setiap khamr adalah haram. Paham ini sudah? Taib. Sekarang berarti minuman keras khamr adalah haram. Cuma dia najis atau tidak? Khilaf di antara ulama. Karena kalau sekedar haram, misalkan ini kan air, ya, anggap ada khamr di dalamnya. Dia haram untuk diminum. Tapi kalau terkena badan kita, najis atau tidak? Maka terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan khamr najis, dan ini pendapat jumhur. Ada yang mengatakan khamr tidak najis, dan ini pendapat ulama peneliti. Bukti dia tidak najis ketika ayat khamr terakhir diturunkan tentang haramnya khamr, maka para sahabat menuangkan khamr mereka di jalan-jalan kota Madinah. Kalau itu najis tidak boleh dituangkan di mana? Di tengah jalan, menunjukkan bahwa khamr tidak najis, cuma dia haram. Paham sampai sini? Taib. Kita sekarang ke alkohol. Alkohol, apakah dia khamr atau tidak? Sebelum saya katakan dia khamr atau tidak, alkohol yang ada pada minyak wangi, apakah dia khamr atau tidak?
memabukkan atau tidak. Yang saya pahami bahwasanya campuran yang ada pada minyak wangi, dia bukan alkohol yang memabukkan, tetapi dia adalah etanol yang mematikan. Ente kalau minum etanol itu bukan mabok mati. Paham gak maksud saya? Ya, berarti dia bukan khamr, berarti dia pun tidak apa? Najis. Kalaupun dianggap khamr, maka kita kembali kepada hukum tadi. Bahwa khamr pun tidak najis. Paham ini? Tetapi untuk keluar dari syubhat tersebut, maka carilah minyak wangi yang tanpa alkohol. Dan itu banyak di zaman sekarang, Allahu a'lam. Bagaimana seorang suami menghadapi istri yang sudah menafus. Padahal laki masih ingin amal soleh. Amal soleh banyak nih, apaan? Istri selalu mengaku menjauhi dan menolak, padahal pada hukumnya sangat berat. Maksudnya mungkin ya, istri selalu mengaku menjauhi dan menolak, padahal hukumnya kan sangat berat untuk menolak tersebut. Maka perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudari, seorang suami dilayani oleh istrinya atau istri melayani suaminya, hukumnya wajib. Baik sebelum menopause atau setelah menopause. Saya pernah kejadian, ini perhatikan ibu-ibu yang di belakang. Ini adalah kata hati seorang suami. Ya. Lihat, saya waktu itu lagi resepsi pernikahan, menghadiri resepsi pernikahan, lagi makan. Lalu datang jamaah. Ustadz, boleh duduk di sini? Silahkan. Ustadz, kita boleh sambil ngobrol? Silahkan. Dalam hati saya nggak jadi makan gue nih. Ini kebiasaan banget tuh gitu. Ya. Dan saya kalau resepsi pernikahan saya menikmati sekali. Saya makan sana, makan sini sampai selesai. Ini enggak jadi. Maka beliau mengatakan, lihat Bu, curhatan para suami. Ustadz, benarkah laki-laki yang berumur 50 tahun dan istrinya yang kadang-kadang seumur dengan dia atau kurang dari dia tetapi sudah menopause, kemudian dia menolak. Benarkah boleh? Saya katakan, kenapa menolak? Dia alasannya sakit kalau ember masuk ke dalam sumur. Kemudian dia mengatakan perkataan sangat sedih Bu, sangat ironi. Kami ini Ustadz, suami, lihat curhatan para suami Bu. Kata hati suami Bu. Kami ini Ustadz, suami-suami yang berumur 50-an. Sebulan sekali masih mending Ustadz. Ya, kan kasihan. Ya, maka pernah juga kejadian, ini diceritakan oleh saudara saya karena Allah, Syekh Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Dirja Hafizahullah. Beliau waktu itu penerjemah di masjid di kota Mekah. Suatu saat berbicara, ada kakek-kakek gitu, ingin angkat tangan tapi nggak jadi. Ingin angkat tangan nggak jadi. Lalu beberapa hari seperti itu, maka beliau panggil, Pak sini Pak. Bapak sepertinya ingin angkat tangan tapi nggak jadi. Iya Ustadz, saya ingin tanya tapi saya malu. Saya ini kakek, ini kejadian nyata. Kakek berumur 70 tahun. Tapi saya kalau urusan amal soleh saya kuat. Saya kuat Ustadz. Maka bolehkah saya masturbasi dengan istri Ustadz? Maka saya katakan kepada ibu-ibu saudari-saudari sekalian, melayani suami wajib hukumnya. Ya, meskipun istrinya sudah menopause atau tidak. Nah, tinggal cara kalau seandainya istrinya merasa kesakitan,
maka mungkin bisa dicari cara yang lain sehingga dua-duanya merasa nyaman. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha kalau tidak salah, beliau ketika sudah tua, beliau menghibahkan waktu giliran beliau kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Agar tetap beliau tidak dicerai oleh Rasulullah, tetapi beliau menghibahkan giliran beliau. Beliau tetap menjadi istri Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Nah, kemudian bisa solusi lain, poligami. Ya, suami-suami yang seperti ini, istrinya sudah menopause, poligamilah. Silahkan poligami. Semangat ente poligami. Tapi saya nggak berani. Ya. Bolehkah menggunakan audio murattal dalam ruqyah mandiri kita belum fasih karena belum fasih membaca Al-Quran? Maka jawabannya lebih baik baca apa yang Anda bisa baca. Al-Fatihah masa nggak bisa baca? Jangan remehkan Al-Fatihah. Wa ma adraka annaha ruqyah. Apakah engkau tidak faham bahwa dia adalah ruqyah? Ruqyah besar Al-Fatihah itu. Apakah menghilangkan syarat masuk dan apakah menghilangkan syarat masuk surga tanpa hisab? Oh, maksudnya mungkin meruqyah mandiri? Tidak. Yang dimaksudkan di dalam hadis menghilangkan keutamaan masuk surga tanpa hisab adalah yaitu apa? Minta diruqyah. Tapi ingat para ikhwan, perhatikan baik-baik. Minta diruqyah hukumnya boleh, mubah bahasa agamanya, mubah, boleh. Ya, tidak terlarang. Cuma dia dikhawatirkan kehilangan keistimewaan, yaitu masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu saja. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.